Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Zikriansyah Fauzi Saragi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengolahan titik, yang dimana isi dari materi ini menyangkut image enhancement dan pengolahan titik itu sendiri atau point processing. Di sini yang pertama mengenai image enhancement, yaitu merupakan proses memanipulasi atau meningkatkan kualitas citra agar hasilnya itu menjadi lebih baik dari citra yang sebelumnya. Di mana kriteria baik di sini itu tergantung pada aplikasi dan problem secara visual maupun secara otomatis atau untuk aplikasi yang selanjutnya. Misalnya, metode yang cukup berguna untuk menyempurnakan citra sinar X, namun mungkin bukan pendekatan terbaik untuk peningkatan kualitas citra satelit yang diambil dalam pita infrared spektrum elektromagnetik. Nah, lalu di sini terdapat dua kategori pada image enhancement. Yang pertama yaitu spatial domain dan yang kedua adalah frekuensi domain. Nah, pada spatial domain itu terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu point processing dan mass processing. Nah, di sini kita akan membahas mengenai point processing. Jadi, apa itu point processing? Point processing merupakan operasi yang paling sederhana, namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Jadi prinsip point processing di sini yaitu sebuah pixel pada citra masukan diproses dan kemudian hasilnya itu akan disimpan pada posisi yang sama pada citra keluarannya atau pada citra hasilnya. Jadi misalnya kita memiliki citra masukan awal yaitu F dengan fxy dan ingin melakukan manipulasi yang akan menghasilkan gambar yang berbeda yaitu pada gxy. Nah, jadi pemrosesan titik didefinisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai baru pixel untuk gxy berdasarkan nilai pixel pada posisi yang sama di awal tadi pada fxy dengan menggunakan operasi. Dalam point processing, kita tidak melihat nilai-nilai tetangga pixel di fxy. Jadi prinsip pemrosesan titik ini diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Jadi yang awalnya pada input yaitu gambar pada titik fxy dioperasikan dan hasilnya akan menghasilkan titik gxy. Nah, jadi untuk beberapa contoh point processing sini yang paling mendasar adalah thresholding, image negatif, image contrast, operasi aritmatika yaitu penjumlahan atau pengurangan citra, perkalian atau pembagian dua buah citra, dan perkalian atau pembagian citra dengan skalar. Lalu ada operasi boolean dan juga ada terakhir operasi geometri yang dalamnya terdapat translasi, rotasi, penskalaan, dilatasi, distorsi, dan image morphing atau penggabungan gambar. Yang pertama sini kita akan masuk ke thresholding terlebih dahulu. Jadi thresholding merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel atau point processing yang banyak digunakan untuk segmentasi, yaitu dengan cara memberikan satu nilai yang mungkin putih jika pixel lebih besar dari nilai ambang batas atau threshold, dan memberi nilai lain yang mungkin hitam jika pixel lebih kecil dari nilai ambang batas. Segmentasi adalah pemisahan objek dari latar belakang citra atau image background. Nah, jenis operasi threshold terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama di sini ada value and threshold level, lalu ada threshold binary, lalu ada threshold binary inverse yang dibalik, lalu ada truncate, lalu ada threshold to zero invert, lalu ada threshold to zero yang biasa. Lalu dalam program Python untuk library of GV, fungsi yang digunakan adalah gv2.threshold. Nah, di sini. Yang mana pada argumen pertama adalah gambar sumber dengan mode gambar yang merupakan grayscale. Sini untuk argumen pertamanya. Yang kemudian argumen kedua adalah nilai threshold yang digunakan untuk mengklasifikasikan nilai pixel. Yang ini merupakan argumen keduanya. Lalu argumen ketiga yang merupakan maxval, mewakili nilai yang akan diberikan jika nilai pixel lebih dari atau terkadang kurang dari nilai dari threshold. Dan ini itu argumen ketiga. Lalu gambar hasil operasi dari thresholding ini akan disimpan dalam thresh 1.
Dan juga library OpenCV menyediakan gaya thresholding yang berbeda dan ditentukan oleh parameter keempat dari fungsi tersebut, yaitu di sini. Untuk menentukan jenis dari thresholding yang ingin kita buat. Nah, jadi untuk jenis threshold dalam library OpenCV diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada trace binary untuk rumusnya di sini. Lalu ada trace binary inf untuk yang versi invert. Lalu ada trace trunc. Lalu ada trace to zero. Lalu ada juga trace to zero dan yang di invert. Lalu ada trace mask, trace otsu dan trace triangle. Lalu yang kedua di sini ada image contrast, di mana contrast ini menyatakan sebaran terang atau lightness dan gelap atau darkness di dalam sebuah gambar. Citra dengan kontras yang rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Lalu selanjutnya ada operasi aritmatika. Di sini brightness and contrast citra dapat dikenalkan oleh operasi aritmatika. Dan operasi aritmatika di sini meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan membagi nilai-nilai piksel dengan beberapa nilai konstan. Dan fungsi aritmatika pada nilai-nilai piksel RGB adalah yang pertama ada addition of a constant untuk menaikkan brightness, lalu subtraction of a constant untuk menurunkan brightness, lalu ada multiplication by a constant untuk meningkatkan nilai kontras, lalu di sini ada division by a constant untuk menurunkan nilai kontras. Lalu selanjutnya adalah operasi boolean. Nah, untuk operasi boolean mungkin akan dibahas untuk materi yang lain selanjutnya. Oke, lalu selanjutnya sini kita akan masuk kepada operasi geometri. Yang mana operasi geometri ini tadi dalamnya ada pertama sih ada scaling, yang mana scaling ini digunakan untuk mengubah ukuran gambar lebih besar atau menjadi lebih kecil. Pada library OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi cv.resize. Dan di sini untuk contoh dari baris kode yang akan digunakan pada program Python, yang mana sini untuk src di sini merupakan citra input yang ingin kita olah nantinya. Lalu untuk dst sini merupakan variabel untuk kita memanggil hasil dari citra yang sudah kita olah tadi. Lalu sini selanjutnya ada desize, yaitu untuk ukuran gambar dari output, untuk ukuran gambar outputnya. Jika sama dengan 0, maka itu akan dihitung sebagai desize dengan size di sini untuk perhitungannya. Lalu di sini ada fx untuk faktor skala sumbu x. Lalu di sini ada fy untuk faktor skala sumbu y. Dan lalu di sini ada juga interpolation flag, yang mana ini merupakan metode untuk interpolasi, dan seluruh flag interpolasi kita dapat lihat pada link berikut. Kita akan scroll ke bawah lagi untuk nyarinya. Di sini interpolation flags. Nah, untuk pertama sini ada inter-nearest untuk nearest neighbor interpolation, lalu ada interlinear, intercubic, area, dan seterusnya sampai dengan warp inverse map. Selanjutnya di sini ada translation. Jadi translation itu merupakan pergeseran lokasi objek. Dan agar kita dapat melakukan translasi citra, kita dapat menggunakan matriks transformasi dengan M sama dengan 1, 0 tx dan 0, 1 ty. Dan juga pada library OpenCV kita dapat melakukan proses translasi dengan memanggil fungsi cv.wordAffine, di mana sini untuk src merupakan inputan citra yang ingin kita olah. dst di sini merupakan variabel untuk hasil citra yang sudah diolah, dan untuk M di sini merupakan matriks transformasi ukuran 2x3 untuk matriks transformasinya. Dan untuk desize di sini merupakan ukuran gambar output, yang mana bisa berupa ukuran baris dan kolom
gambar output. Misalnya ukurannya itu 230 dan 300. Lalu selanjutnya di sini ada rotation. Jadi rotation itu merupakan rotasi gambar untuk sudut theta dicapai oleh matriks transformasi bentuk seperti bawah ini dengan nilai matriks M yaitu cos theta, min sin theta, dan sin theta dan cos theta. Tetapi pada library OpenCV menyediakan rotasi berskala dengan pusat rotasi yang dapat disesuaikan, sehingga kita nanti dapat memutar di lokasi manapun yang kita inginkan. Dan matriks transformasi yang dimodifikasi diberikan seperti yang ada di sini, yang dimana untuk alpha sama dengan scale dikali dengan cos theta dan beta sama dengan scale dikali dengan sin theta. Nah, lalu untuk baris program yang bisa kita gunakan pada Python menggunakan library OpenCV sebagai berikut di sini. Yang mana untuk M sendiri merupakan matriks transformasi di sini. Lalu untuk center itu merupakan pusat rotasi di gambar sumber atau gambar yang ingin kita rotasi nantinya. Lalu untuk angle di sini merupakan sudut rotasi dalam derajat, yang mana jika nilai positif berarti rotasi berlakukan arah jarum jam ke kanan rotasinya. Lalu di sini ada scale merupakan faktor skala, dan untuk penjelasan materi teori ya, sepertinya cukup segitu. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum latihannya di sini. Dan sini untuk praktikum latihannya di sini kita akan mempraktikkan tentang thresholding dan juga tentang transformasi tadi yang menyangkut tentang resize, translasi gambar, dan juga rotasi gambar. Ini pertama-tama kita koneksikan dulu untuk Google Colab-nya. Ini kita tunggu sebentar. Nah, baik, untuk koneksi ke Google Colab-nya sudah tersambung di sini. Lalu selanjutnya kita di sini koneksikan Google Colab dengan Google Drive kita yang kita run di sini. Nah, akan muncul notif seperti ini. Kita klik connect to Google Drive. Lalu kita pilih akun yang kita ingin koneksikan. Sini saya akan memilih akun utama saya. Lalu scroll sedikit ke bawah dan klik lanjutkan. Scroll lagi dan klik lanjutkan lagi. Kita tunggu. Oke, sekarang Google Colab sudah terkoneksi dengan Google Drive-nya. Jadi selanjutnya sini kita akan mencoba melakukan proses thresholding. Jadi sini seperti biasa kita awal-awal mengimport library CV2 dan juga library NumPy, dan juga dari library matplotlib kita import pyplot sebagai PLT untuk menampilkan visualisasi dari hasil thresholdnya. Nah, di sini kita pertama-tama mengambil gambar dari Google Drive kita. Di sini jika kita ingin tahu di mana path-nya, kita cukup buka file di sini. Lalu kita klik Drive di sini, klik My Drive, dan lalu pilih folder di mana gambar yang ingin kita proses itu diletakkan. Di sini saya meletakkan di Citra Digital. Nah, di sini terdapat gambarnya seperti gradient.cpp. Dan jika kita ingin mengambil path-nya, maka kita tinggal klik titik 3 di sini, lalu tinggal kita copy path, kemudian pastekan di sini. Nanti hasilnya seperti ini.
setelah kita menentukan gambar yang kita proses, selanjutnya kita sini masukkan komen untuk melakukan proses dari thresholdingnya. Yang mana di sini yang pertama untuk proses thresholding binary sini, lalu yang kedua untuk thresholding binary invert, yang ketiga ada thresholding terang, yang keempat adalah thresholding to zero, yaitu pada materi thresholdingnya tuh berada di threshold to zero, lalu ada thresholding to zero yang invert. Lalu sini setelah gambar diproses, kemudian kita beri judul untuk setiap gambarnya. Sini kita akan membuat output gambar itu ada gambar inputan gambar sebelum diproses dan gambar setelah diproses dengan thresholding. Di sini untuk gambar, untuk judulnya kita inisiasi di sini, dan untuk output dari image untuk setiap judulnya kita inisiasi di sini. Dan sini muka looping for untuk menampilkan hasil gambar dari setiap proses thresholdingnya. Ini untuk menampilkannya, kita coba run sini untuk menampilkan gambarnya. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar pertama sini adalah original image-nya. Lalu yang kedua sini adalah merupakan gambar setelah diproses menggunakan thresholding binary. Yang sini yang ketiga adalah untuk binary invert. Yang keempat sini adalah terang. Yang kelima sini adalah threshold to zero. Ini yang keenam sini adalah threshold to zero yang invert. Lalu selanjutnya di sini adalah proses transformasi, yang mana seperti biasa kita import dulu library yang kita gunakan. Dan sini kita tambah dengan library dari cp2, yaitu cp2 _imshow. Nah, di sini kita masukkan gambar terlebih dahulu, seperti biasa dengan cara yang sebelumnya. Lalu di sini kita membuat rows dan columns dari image ini. Itu di sini fungsinya untuk mengambil ukuran dari gambar yang kita masukkan. Lalu sini untuk proses yang pertama adalah resize gambar. Mana sini seperti yang pada program sebelumnya. Sini untuk referensi dari baris program yang digunakan dengan image sebagai sumber gambar yang di sini. Lalu non di sini yaitu untuk ukuran gambar outputnya dengan fx di sini, fv, dan juga interpolation pointnya di sini. Lalu selanjutnya untuk proses translasi gambar di sini untuk matriks M-nya dengan nilai matriks yaitu 1, 0, dan dengan nilai TX yaitu 100. Lalu untuk matriks untuk yang keduanya yaitu 0, 1 dengan nilai TY yaitu 50. Nah, di sini untuk translasinya akan CV word of fine seperti pada materi yang di sini. Dengan source bukan citra inputan, di sini citra inputannya di sini. M yaitu matriks, dan constant row itu untuk ukuran ada di sini. Nah, lalu selanjutnya setelah translasi gambar kita akan melakukan rotasi gambar. Dimana sini untuk hitungan matriksnya yaitu seperti yang sudah ditunjukkan pada matriks ini. Kemudian untuk baris kode yang kedua yaitu image rotationnya itu kita menggunakan warp affine lagi, yang mana image itu untuk sumber gambar, M untuk matriks, dan constant row untuk ukuran di sini. Setelah itu jika kita ingin menyimpan hasil proses gambarnya, kita bisa menggunakan cv.imwrite, dan kita bisa menentukan di mana letak gambar itu ingin kita simpan pathnya. Dan jangan lupa tambahkan juga untuk sini image resize untuk agar kita tahu untuk pada path ini kita ingin menyimpan gambar yang setelah untuk hasil proses output yang seperti apa. Lalu untuk terakhir kita akan
melihat hasilnya dengan menggunakan baris cv2 underscore imshow untuk setiap gambar. Ini kita akan coba run. Oke, ternyata di sini terdapat error. Tapi meskipun terdapat error, gambar itu sudah berhasil tersimpan di pad ini. Kalau kita akan coba lihat untuk padnya, yaitu di konten, di drive, my drive, Citra Digital, dan pada hasil. Di sini kita akan lihat untuk Jenderal Sudirman yang resize. Kita double klik, maka hasil terdapat di sini gambarnya dari yang awalnya itu biasa itu lebih kecil dan sekarang menjadi lebih besar. Hal yang kedua di sini adalah kita untuk melihat yang untuk proses translation di sini. Oh, ini untuk yang gambar untuk proses rotation. Jadi untuk yang ketiga sini adalah untuk yang proses translationnya. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.